Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan webinar Asia Juara Lomba Cerpen. Ini adalah edisi perdana kita. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Insyaallah kita akan konsisten untuk memberikan materi-materi yang sangat membantu bagi proses teman-teman untuk menjadi seorang penulis yang produktif, juga yang berprestasi, karyanya ada di mana-mana. Target kita adalah untuk memberikan yang terbaik bagi teman-teman, sehingga proses kreativitas menjadi penulis itu bukan hanya fase yang melelahkan, tapi juga mengasihkan, penuh tantangan, dan ada sesuatu yang bisa teman-teman dapatkan dari mengikuti kelas menulis cerpen dan kelas-kelas yang lain. Nah, untuk tema kali ini ya sangat ini sekali ya, menarik sekali tentang rahasia juara lomba cerpen. Nah, ini jika tadi malam ada yang ikut streaming, mohon maaf ada kendala teknis dan juga sebagian materinya tidak tersave. Nah, ini saya buatkan videonya khusus ya, yang membahas masalah ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke materi ya. Ketemu lagi dengan kita. Nah, ini rahasia juara lomba cerpen. Oke, kenapa hanya sedikit penulis yang bisa jadi juara lomba? Dari sekian puluh orang, sekian ratus orang yang ikut sebuah lomba, yang dipilih hanya beberapa orang, apakah 3 besar atau ada yang sampai eh, 5 besar dan seterusnya. Paling banyak itu ya 10 besar. Ada juara 1, 2, 3, terus ada favorit, ada pilihan juri, ada nominasi. Nah, ini kenapa? Karena mereka cerpen. Nah, ya kamu juga pasti sudah tahu dong jawabannya. Cerpen-cerpen terpilih oleh dewan juri lah yang menang, yang berhak menang dengan berbagai penilaian-penilaian tertentu. Jadi kita akan bahas lagi ya. Apa benar ada rahasia juara lomba? Oh, kamu makin penasaran ya? Ya pasti ada dong. Kalau tidak ada rahasianya, kenapa kok orang ini sering juara? Kenapa orang itu nggak pernah juara? Kenapa saya kok sering ikut lomba? Hasilnya begitu-begitu saja. Masuk nominasi sekali dua kali tapi tidak pernah juara. Atau bahkan tidak pernah masuk nominasi sekalipun. Ini ada apa? Simak terus ya materinya. Nah, juara lomba bukan hanya kebetulan, apalagi keberuntungan. Masa sih? Ya betul. Kebetulan itu dalam proses kreativitas itu sangat kecil sekali persentasenya. Apalagi keberuntungan. Ini bukan lagi ikut lotre ya. Bukan itu. Ini adalah sebuah skill, sebuah teknik, sebuah seni, sebuah kreativitas yang itu bisa dipelajari, dikembangkan, ditingkatkan, terus digali potensinya, terus dimaksimalkan hasilnya. Ini bisa. Itu bisa berbanding lurus dengan kegigihan teman-teman, dengan keuletan teman-teman, semangat teman-teman, antusias teman-teman, terus belajar, terus mencoba, terus menggali apa yang bisa ditulis menjadi sesuatu yang lebih menarik, lebih memikat, memperbaiki kesalahan-kesalahan teknik seperti ejaan, tanda baca, susunan kata, susunan kalimat, susunan paragraf, kalimat dialog, dan semuanya itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipelajari dalam kaidah bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA, atau setaranya. Teman-teman sudah mempelajari itu, dan ini prakteknya. Memang tidak gampang, tidak mudah, bukan berarti itu sulit. Kalau kita betul-betul telaten dalam belajar, betul-betul mempelajarinya dengan baik. Karena apapun menulis pasti menggunakan media kata-kata, kaidah bahasa, ketentuan-ketentuan yang mengikat, dan semuanya itu harus dikuasai sebagai teknik dasarnya. Nah, benar kamu yakin bisa juara lomba? Kita lihat saja nanti ya.
Ini harus diyakinkan dulu ya. Jadi pikiran kita, di mindset kita. Ini harus terpikirkan, harus memikirkan ini dan tertanam sebagai sebuah pikiran positif bahwa kita mampu untuk juara lomba. Ini mindset ini harus dibentuk dulu ya. Nah, ada yang memiliki potensi menarik, bagus, tulisan-tulisannya luar biasa, sudah pantas untuk nominasi dan jadi juara. Tapi karena ketidakpedean, ketidakpercayaan diri, dan juga pikiran negatif, alah kalau saya ikut lomba ini hasilnya masih nanti seperti ini. Saya kurang begitu menguasai tema ini. Sepertinya peserta lain lebih hebat dari saya. Ini nih, tolong yang pikiran-pikiran negatif seperti ini dibasuh ya, dibilas sampai bersih dari pikiran kita, sehingga yang ada pikiran positif bahwa kita adalah juara, saya mampu menulis cerpen ini dengan baik, saya ikut lomba ini dengan visi yang jelas, dengan misi yang jelas untuk jadi juara, dan saya butuh untuk jadi seorang pemenang karena saya ingin membuktikan diri saya yang terbaik bagi diri saya. Dan semua hal positif ini harus teman-teman tanamkan ya dalam pikiran mulai dari sekarang. Itu pentingnya materi mindset penulis sukses di modul KMCO sudah saya bahas panjang lebar situ. Ini tolong dicerna, direnungkan, terus pelan-pelan dikikis pikiran-pikiran negatif, mindset-mindset yang keliru itu, tanam lagi yang baru dengan pikiran-pikiran positif, mindset yang baik, yang optimis, yang selalu semangat. Oke, ini semuanya ada di diri kamu. Semuanya ada di diri kamu. Rahasia itu ada di diri kamu. Kalau saya kasih trik, saya kasih tips A, B, C, D, dan seterusnya, tapi teman-teman menolak. Dari pikiran tadi menolak bahwa sudah underestimate sekali. Itu tidak ada gunanya. Tidak ada manfaat sama sekali. Jadi mendingan sekarang perbaiki diri dulu. Gali potensi-potensimu, buang semua hal-hal yang negatif itu. Apapun tantangannya, is okay. Dicoba, kita coba. Apapun lombanya, dicoba. Lomba cerpen A, B, C, D, semuanya dicoba. Mau yang berhadiah besar, gede, kecil, dicoba. Bagi kamu yang ingin mentrial diri untuk jadi sang pemenang, sang juara itu tidak lahir dari sesuatu yang instan, yang simsalabim langsung jadi, tidak. Dia itu dari prosesnya bisa merangkak dari fase terbawah, penuh duri, penuh tantangan, penuh aral melintang, banyak sekali kendala-kendalanya. Itu jiwa pemenang itu dibentuk dari situ, bukan dibentuk dari kemanjaan, kemudahan, fasilitas ini itu, tidak. Nah ini, mentrial diri, mengikuti berbagai lomba, itu adalah fase untuk membentuk mental seorang juara. Kalau ini sudah tertanam, apapun yang teman-teman lakukan ke depannya itu akan berinfek positif. Nah, saya juga dulu ikut lomba, awal-awalnya gagal. Sempat juga pengen tidak ikutan lagi. Ya ada motivasi. Saya cari orang yang bisa mengajari saya bagaimana caranya untuk bisa juara. Karena teman saya sendiri dan di langganan juara lomba, saya belajar dari dia, saya ikuti trik-trik dia. Akhirnya gantian saya yang juara karena kami sering ikut lomba, sering bersaing. Sampai di level nasional saya juga sering menang juga, dan dia itu tadi udah merasa lebih hebat, tidak mau tantangan yang lebih, dan akhirnya ya tidak mengikuti ini karena dia passionnya di bidang lain, dan dia mengikuti passion dia itu, dan saya passion jadi menulis. Saya tantang terus untuk mengikuti event-event yang lebih besar skala nasional, dan sampai pada titik ini saya ingin membagikan pengalaman itu kepada teman-teman bahwa ini tidak ada, saya tekankan, tidak ada artinya sama sekali kalau
teman-teman tidak yakin pada diri sendiri, kalau teman-teman tidak mau mentrial diri menghadapi kegagalan-kegagalan atau hambatan-hambatan. Oke, itu kunci rahasia utamanya. Nah, kalau ini adalah teknik saja. Kalau ini adalah teknik saja. Masalah trik-trik ini ya penting juga. Tapi itu tidak hebat pengaruhnya di samping teman-teman memiliki sesuatu yang positif bahwa teman-teman bisa membentuk mental juara itu. Nah, ini saya kasih tipsnya ini, ya teman-teman bisa ikuti. Yang pertama itu adalah tema lomba. Ya harus ditulis sesuai dengan tema ya. Ini sudah koridor yang diberikan oleh panitia atau penyelenggara lomba. Kalau teman-teman keluar dari koridor itu, ya otomatis sehebat apapun cerpen yang teman-teman tulis itu tidak ada artinya sama sekali kan sudah berada di luar koridor yang ditentukan oleh penyelenggara lomba. Nah, bagaimana kalau temanya bebas? Temanya bebas itu ya sebenarnya lebih memudahkan teman-teman. Jika teman-teman mengikuti lomba yang temanya bebas, teman-teman pastikan memilih tema yang teman-teman sukai dan kuasai, dan itu pernah terbukti hasilnya. Misalkan pernah ikut lomba cerpen tema A dan masuk nominasi. Nah, tinggal diperdalam lagi. Tinggal diperdalam lagi eh, tema tersebut dan digubah, cerpennya digubah menjadi lebih menarik. Bagi yang belum pernah juara atau masuk nominasi dan ingin ikut lomba yang temanya bebas, saran saya itu tadi, cari tema yang teman kuasai dan disukai. Maksudnya ya memang enak menulis tema itu dan dikuasai, memang mengerti masalahnya di tema itu dan bisa menemukan hal-hal yang menarik untuk ditulis atau topik-topik yang lebih menarik. Nah, terus yang kedua, buat judul yang menarik. Setelah dapat tema, digali temanya, terus nanti di rank, dibikin paling tidak 5 topik. Masing-masing topik itu dipikirkan betul-betul ya, sesuai dengan tema. Nah, dari kelima topik ini misalkan, lebih banyak topik lebih bagus. Jadi teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali perbandingan dan bisa lebih memperdalam tema juga. Kenapa menguraikan tema menjadi banyak topik itu sangat ini impactnya, jadi teman-teman bisa lebih menguasai masalah di tema itu. Terus setelah dapat topiknya, buat judul temukan kata kunci yang sangat-sangat pas dan relevan dengan topik tersebut, dan nanti dibuat lagi listnya, alternatif judul. Saran saya dari satu topik tadi bikin minimal 5 judul. Nah, judul awal ini adalah pijakan, bukan masih fleksibel. Jika nanti terasa kurang pas judulnya, ketika cerpennya sudah selesai bisa diganti judulnya. Jadi kenapa harus ada judul? Teman-teman bisa lebih fokus. Tema dapat, topik dapat, judul ngena, nanti menulisnya akan lebih lancar. Ya ada sih kebiasaan sebagian yang menulis cerpen dulu sesuai dengan tema, terus nanti memberikan judul. Nah, seringnya judul yang belakangan ini tidak nyambung dengan temanya atau di luar konteks atau malah susah memikirkan judul yang pas untuk cerpennya. Ya, ini kebiasaan. Saya sarankan kebiasaan itu sedikit-sedikit digeser menjadi seperti ini supaya lebih eh, mendalam nanti teman-teman untuk menulisnya, karena sudah tahu masalahnya, sudah jelas apa yang akan ditulis, dan sudah ada bingkai tulisannya dalam bentuk judul, nanti tinggal push menulisnya itu akan lebih terasa lebih mudah dan teman-teman bisa lebih memahami apa yang ditulis dibandingkan menulis dulu apa yang terasa terus nanti baru memikirkan judulnya. Nah, ini kebiasaan, ini cara kebiasaan saja. Yang ketiga, teknik bercerita yang mengalir lancar, menghidupkan suasana sehingga pembaca merasa puas dan bisa menangkap pesan yang disampaikan. Ini ya, coba menulis cerpen itu bukan seperti menulis
artikel atau laporan ya. Apa bedanya? Kalau cerpen itu adalah cerita. Cerita itu mencerita, mengajak orang untuk menikmati apa yang kita ceritakan. Kalau artikel itu memberikan argumentasi sehingga orang setuju dengan pendapat kita. Kalau laporan itu ya mengabarkan apa yang terjadi di lapangan, apa yang dilihat, diamati, dilaporkan, seperti itu. Sehingga jelas dan konkret. Kalau ilmiah ada step-stepnya, ada strukturnya, dan itu secara logis bisa diterima, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu sangat kaku sekali. Berbeda dengan cerpen, dia lebih fleksibel, kata-katanya juga tidak harus kata baku, tapi penulisannya benar ya, dan bisa menikmati. Cerpen itu sama dengan novel, sama dengan puisi, itu adalah karya sastra. Karya sastra itu intinya adalah seni keindahan dengan bahasa, dengan kata-kata. Nah, kepiawaian ini tidak lahir serta-merta, belajar di ke MCO menulis satu dua cerpen langsung jadi wah keren sekali, tidak. Ini ada fasenya, dan fasenya inilah yang paling berat dalam merintis karir sebagai penulis atau ingin pandai menulis. Di fase inilah yang paling berat, yaitu apa? Melatih supaya teman-teman bisa menulis lancar, mengalir, terasa enak dibaca, susunan katanya enak sekali, lincah sekali. Ini butuh latihan. Menulis itu adalah skill, sama seperti speak, kita berbicara ya. Kita harus latih terus, vocabulary-nya harus ditambah, version ininya juga, penglapasan katanya juga harus pas, susunan katanya juga bisa dimengerti dan orang paham yang kita bicarakan, dan terasa indah di telinga orang yang mendengarkan. Itu butuh latihan, butuh belajar, butuh ada yang mengarahkan. Nah, sama dengan menulis. Teman-teman bergabung di kelas KMCO, ada mentornya, ini loh, ada materinya, ada latihannya, itu supaya teman-teman membiasakan diri untuk menulis yang enak untuk dibaca. Ini ada prosesnya. Teman-teman ingin ahli menulis cerpen, saran saya menulis 10.000 cerpen. Wow, 10.000 ya. Ya ini ada hukum klausalnya, kalau kita bisa melakukan sampai 10.000 kali dalam satu bidang, satu hal, maka kita akan jadi expertnya, jadi ahlinya di bidang tersebut. Kalau ingin ahli menulis cerpen, tulisnya sampai 10.000 cerpen. Kalau masih 5 cerpen, 10 cerpen per 100 cerpen itu masih jauh sekali ya. Bagi saya, ini tantangan ini saya. Kalau teman-teman sudah bisa menulis 100 cerpen lebih, itu teman-teman akan jauh lebih mumpuni dalam merangkai kata ketimbang hanya baru sekali, 2 kali, atau 10 kali. Apalagi lebih, sampai 200, 500, 1000 cerpen lebih, itu akan teruji sendiri. Pegang kata-kata saya ini, akan teruji sendiri. Dan ditambah, teman-teman harus banyak baca. Baca cerpen. Sekarang banyak sekali media online. Kalau teman-teman tidak bisa beli korannya, cari di portal situsnya, biasanya di posting juga di situ, atau di lakonhidup.com, itu juga ada update cerpen-cerpen koran terbaru, dibaca tiap hari. Saran saya minimal 1 cerpen dalam fase belajar. Idealnya sih 3-5 cerpen satu hari. Jadi teman-teman dalam sebulan minimal itu baca 100 cerpen, itu minimal. Dan itu akan sangat memperkaya khasana kosakata. Karena apa yang kita baca itu sebenarnya terekam di pikiran bawah sadar, ketika diulang, dia akan nancep. Nah, ketika kita menulis, itu akan keluar tanpa kita sadari. Itu mekanisme neurotik kita ya, neurologi di pikiran bawah sadar kita, itu akan muncul sendiri. Jadi ketika ada yang merasa, wah tulisan kok garing ya, kata-katanya kok ini saja ya. Teman-teman rata-rata yang pemula dalam menulis cerpen, itu rata-rata kata yang digunakan ya, ini untuk pemula. Kalau disusun kata-kata itu yang digunakan paling sering, paling banyak itu 30 sampai
50 kata itu yang diulang-ulang terus. Itu sedikit sekali ya. Idealnya sih sudah di atas 100 kata. Jadi ketika menyampaikan satu hal yang sama, itu bisa menggunakan kata-kata yang berbeda. Bisa menggunakan metafora, bisa menggunakan analogi. Orang yang kaya dengan metafora berarti dia adalah pembaca yang baik. Dia memiliki perbendaharaan kata-kata yang banyak, yang kaya. Nah, sebagai penulis teman-teman wajib hukumnya membaca, banyak membaca. Kalau ingin expert di cerpen, banyak baca cerpen dan juga membaca yang lain seperti novel, buku, berita, informasi, tren semuanya dibaca. Karena itu menunjang sekali dalam penulisan cerpen. Oke, ini lebih detail ya dari tadi malam waktu live webinar ya. Ini offline webinar ya. Ya, yang keempat, taati persyaratan lomba. Ini kalau ada lombanya, kalau berbayar harus mencantumkan bukti pembayarannya, kalau tidak dan juga ada syarat-syarat tertentu yang itu mengkhususkan seperti di lomba yang diadakan BR Academy itu harus mencantumkan nomor anggota, itu harus dicantumkan, kalau tidak teman-teman langsung otomatis gugur. Nah, ini kelengkapan naskah juga harus. Jangan pernah menulis cerpen tanpa ada judul dan nama penulisnya. Ini wajib hukumnya ini dalam cerpen. Walaupun tidak tulis tapi sering sekali di ini ya, mungkin baru-baru ikut lomba yang di lomba WR Academy itu tidak mencantumkan judul. Ada banyak sekali. Ini judulnya cuman di nama filenya saja, padahal itu sangat merugikan teman-teman sendiri. Dan nggak tahu kan ini judul cerpen siapa ketika dinilai. Cantumkan judul, nama penulis di bagian atas dibolkan, maksudnya itu ditulis tebal terus dibesarkan sedikit fontnya di ini ya, di rata tengah. Nah, terus perhatikan juga ini eh, kelengkapan naskah yang lain seperti biodata. Biodata narasi ya. Di biodata narasi itu yang teman-teman isi itu bukan tempat tanggal lahir, alamat, apalagi nomor HP, nomor WA, email. Itu tidak perlu. Prestasi menulisnya, kalau 100 kata misalkan biodata narasinya diceritakan. Saya telah menulis 10 buku. Di antaranya terus satu dua judul yang keren lah itu. Saya pernah bikin antologi bersama penulis beken A, B, C. Itu adalah nilai plus. Ketika jurinya membaca, wah ini orang ini sudah banyak menulis buku, pantesan dia tuh ininya. Ini akan mengupgrade image teman-teman sehingga itu bisa menjadi nilai plus di mata dewan juri. Nah terus yang paling penting juga adalah penulisannya ya. Kelengkapan naskah penulisan. Penulisan paragraf harus rapi. Paragraf baru disusun dengan rapi. Setiap kalimat dialog, setiap tokoh yang berbeda wajib atau harus dibikin paragraf baru. Ini masih banyak sekali keliru. Malah ada satu paragraf, satu halaman, satu paragraf semuanya dijubelin di situ. Itu sangat konyol sekali ya. Bikin ilfil dan juri letak langsung nggak dibaca sampai selesai udah jelas, walaupun ceritanya menarik, idenya menarik, karena masalah penulisannya berantakan kayak gitu tuh langsung gugur. Mau berdoa siang malam pun tidak ada kan hasilnya kalau masih seperti itu penulisannya. Dan juga perhatikan spasinya. Kalau diminta spasi antar baris itu 2 spasi, jangan dibikin 1 spasi ya. Itu bisa menurunkan nilai cerpen teman-teman. Dan semua kelengkapan-kelengkapan naskah ini wajib diperhatikan kalau ikut lomba. Nah ini originalitas, poin 6. Originalitas ini sebenarnya penilaian tertinggi dalam sebuah cerpen, lomba cerpen, dan sering juga diabaikan. Oke, semua tema yang pernah terlintas di pikiran teman-teman atau yang pernah diumumkan dalam lomba apapun, itu semuanya sudah pernah ditulis oleh penulis lain. Ya, saya poin tekankan situ, pernah ditulis. Nah, terus gimana kalau sudah pernah ditulis orang lain? Nah, bikin sesuatu yang
berbeda, yang unik, yang itu menjadi ciri khas kamu. Dan ini istilahnya pakem, style, pola. Dari malam sudah saya panjang lebarkan menyinggung masalah pola, ini saya ulangi lagi. Pola itu adalah ini teknik menulis yang menjadi ciri khas. Kalau teman-teman yang pernah ikut lomba dan menang, pertahankan pola menulis cerpennya itu. Pola menulis cerpen ini yang khasnya itu pada penyusunan alur, plot, konflik, tokoh. Nah, di empat ini polanya. Teman-teman yang memiliki penulis eh, idola, nah itu pasti memiliki pola yang khas dia. Model Andre Hirata ya, dia tema pendidikan dan dia lebih banyak ke sana. Dan ini pola-pola penulisan artikelnya mulai dari alurnya itu hampir hampir mirip-mirip. Itu juga dengan Asma Nadia. Ini pola penulis cerpen atau novelnya itu ya tokohnya juga karakternya hampir mirip. Masalahnya juga hampir mirip, konfliknya juga hampir mirip. Tinggal diganti saja setting sama temanya dirubah sedikit dan juga pesannya. Dan itu menjadi pola. Dan penulis-penulis yang sudah punya nama, yang idola yang bukunya laris manis di pasaran, dia mempertahankan pola-pola itu. Teman-teman yang belum tahu masalah ini, kalau sudah pernah juara atau pernah cerpennya tembus ke koran, coba diperbaiki terus pola menulisnya itu, pakem menulisnya itu diperbaiki, ditingkatkan terus, dan itu menjadi pakemnya. Kalau sudah dapat pola itu enak. Kayaknya pernah juara satu ya di ini peserta KMCO sudah ada yang dapat pola itu. Penulis-penulis alumni KMCO juga sudah menemukan pola itu, sehingga mereka bisa eksis sebagai penulis, menjadi ciri khasnya itu, keunikan dia itu. Nah, teman-teman harus memikirkan ini dari sekarang, berlatih terus, mencoba terus. Kalau belum ketemu polanya, dicoba terus. Kalau sudah ketemu polanya, artinya sudah teruji polanya itu, dikembangkan terus. Dan itu akan menjadi hak paten secara tanda kutip ya, hak paten kamu, menjadi stylenya kamu, dan orang tahu ketika membaca cerpen kamu, oh ini pasti cerpennya si Anu, si A, si B, si C. Oke, udah di sini ya. Materinya cuman ini saja. Terima kasih sudah menyimak, dan ini saya akan ada sedikit simulasi. Ya, ini tentang lomba ya. Saya ambil dari internet. Tadi malam itu tidak sempat ya. Sebenarnya sudah saya bahas, tapi saya lihat jaringan internetnya tiba-tiba ngadet tengah jalan, jadi tidak terekam. Dan ini ingin saya share lagi tekniknya. Dan dari sini saya ambil dari informasi lomba ya. Ini saya tidak tahu penyelenggaranya siapa, tapi ini sebagai trial saja, sebagai uji coba saja. Ini ada lomba, hadiahnya juga lumayan besar. Dan ini temanya adalah tunangan atau pernikahan. Pilih salah satu. Ini bagian jomblo atau baru-baru menikah. Ini wow sekali ya ceritanya. Ini ada timelinenya. Ini oke, ini informasi brosurnya sampai tanggal 24 Desember. Dan ini panjangnya, panjang juga ya naskahnya. Kalau 2.500 sampai 4.000 kata ini lumayan panjang ya, antara 8 sampai 15 halaman. Spasi 2 ya. Ini kalau spasi 1,5 sekitar 6 halaman. Oke. Ini ada link. Kita berbayar atau tidak saya kurang paham. Nah, ini ada penilaian. Setiap ada lomba kalau dicantumkan penilaian seperti ini, teman betul-betul memperhatikannya ya.
Karena di sini dan cari skor paling tinggi yang apa. Tapi semua skor adalah penting. Penggunaan bahasa sesuai PEUB. Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia. Kalau dulu EYD ya, ejaan yang digunakan sekarang PUEB. PEUEB. PUEB ya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini dia malah terbalik. Oke. Skornya 15, terus originalitas cerita. Ini poin 6 tadi ya. Sesuatu yang membedakan cerpen kamu dengan cerpen yang lain. Masukkan unsur-unsur baru, unsur-unsur yang penting untuk diketahui pembaca. Itu diselipkan saja ya, bukan diresumekan di dalam itu, tidak. Itu nanti kamu malah seperti menulis esai atau menulis artikel. Originalitas ini misalkan ada masyarakat yang memiliki keunikan tradisi ini, dicantumkan itu. Atau memasukkan beberapa kata daerah atau beberapa penemuan yang penting ternyata itu bisa dikorelasikan atau dihubungkan dengan ceritanya. Itulah originalitas di situ. Atau itu bisa di masyarakat lokal ataupun masyarakat di perkotaan. Itu temukan hal-hal yang menjadi pembeda. Tidak harus banyak tapi ada. Sehingga cerpenmu menjadi sesuatu yang wow, ya enak untuk dibaca dan ada sesuatu yang didapatkan. Terus gaya bahasa. Gaya bahasa ini teknik berceritanya ya. Teknik berceritanya itu gimana sih? Terus ada metafora. Metafora sih boleh, tapi jangan terlalu ramai. Kalau terlalu ramai, metafora itu akan menyulitkan pembaca. Metafora itu dalam satu cerpen ya cukup 2 atau 3, maksimalnya 4 lah. Idealnya sih 2 atau 3 aja udah cukup metaforanya. Atau personifikasi atau majas. Saya sarankan jangan terlalu banyak menggunakan majas dalam cerpen. Kecuali kalau cerpen kamu memang cerpen surrealis, ya, sesuatu yang ini ya, yang terlalu banyak majasnya atau gaya bahasanya. Tapi itu bukan untuk kepentingan ini. Kalau lomba seperti ini saya sarankan jangan terlalu banyak menggunakan majas. Nah, unsur informatif. Unsur informatif ini berarti panitia lomba, penyelenggara lomba ini ingin mendapatkan ide-ide baru dari peserta yang itu bisa menjadi solusi. Misalkan ini kan temanya eh, pertunangan atau pernikahan. Jadi solusinya gimana sih untuk yang jomblo ini supaya saat nikah termotivasi untuk segera menikah. Terus yang udah menikah gimana sih solusinya biar lebih awet, lebih langgeng dan bisa mengatasi masalah-masalahnya. Dan apa saja sih sesuatu yang penting untuk diketahui itu. Ini bagi yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah ingin menulis tema tentang menikah, banyak-banyaklah baca buku tentang pernikahan dan parenting. Bagaimana sih cara mendidik anak, bagaimana sih ceritanya supaya keluarga itu harmonis, keluarga itu saling mendukung, saling ini. Dalam bentuk cerita. Ini skornya juga lumayan tinggi ya, 20 poin. Oke. Ini ternyata berbayar ya. Ini ada ininya, hadiahnya. Eh saya tidak ini masalah hukum lomba berbayar, saya tidak membahas masalah itu, tapi ini adalah contoh kasus saja. Oke, sekarang kita akan bedah ya. Akan kita demokan sedikit, presentasikan sedikit tentang ini. Oke, oke, ini saya menyambung materi tadi malam, sempat terputus ya. Ini temanya pertunangan atau pernikahan. Langkah awal, teman-teman pikirkan ini dulu matang-matang, dalami. Apa sih yang menarik dari tema ini? Menarik tema ini ya menjadi topik. Masalah yang menarik, topik 1, 2, 3, 4, saya sarankan 5 ya. 5. Kalau mau ngambil tema masalah pertunangan atau masalah pernikahan juga 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan pertunangan ini apa? Tentang kebiasaan melamar, tentang kesiapan mental calon melamar, gimana cara dia menyatakan perasaannya pada
calon pasangan hidupnya. Itu banyak sekali tema-tema yang topik-topik yang bisa teman-teman angkat temukan. Di pernikahan juga banyak ya, masalah kekerasan rumah tangga misalkan itu bisa jadi topik, cara mendidik anak, belajar itu mahasiswa kuliah sambil belajar, settingnya di luar negeri juga menarik itu untuk ditulis. Atau juga masalah adat kebiasaan dalam pernikahan yang berbeda antar daerah saja di Indonesia itu ada sangat berbeda sekali ya, pernikahan, adat pernikahannya, apalagi antar negara. Itu menarik juga untuk ditulis. Teman-teman kalau tidak paham tentang budaya itu ya riset baca buku, search di Google, atau cari narasumber yang kompeten masalah ini. Kalau di masalah adat ya di lingkungan misalkan di daerah teman-teman ada tokoh adatnya ya, bicara yang itu, digalinya bukan sesuatu yang ini. Digali itu kalau kita mau interview seseorang, pertama itu apa yang unik dari pernikahan ini, terus apa saja persiapannya, tahapan-tahapan ditulis yang lengkap ya. Terus apa aja sih barang-barang atau benda atau sesuatu yang wajib ada di pernikahan itu ditulis. Itu akan nanti jadi originalitas cerpen teman-teman. Itu juga di beberapa masyarakat yang lain, kalau masalah adatnya, kebiasaan. Terus yang ini judul dari topiknya sudah ketemu, nanti dari 5 ini pilih satu topik, terus dibuat alternatif judul 3 sampai 5, sisanya sampai 5. Ini supaya lebih memperkuat, nanti ya tinggal brainstorming, dilatih di tugas 3 yang salah judul di kelas KMCO juga sudah saya singgung ini masalah ini dengan kata kunci. Teman-teman bisa mempraktekkan itu. Bikin 5 alternatif judul dulu, pilih yang paling ngena, yang paling teman-teman suka dari judul itu jadikan judul awal dulu. Ketika menulis, kalau nanti judulnya terasa kok belum pas, bisa diganti. Kalau ini sudah oke dari awal, sudah pakai judul ini aja. Ini akan lebih memudahkan teman-teman dalam menulis. Ketika akan memudahkan, sangat membantu teman-teman ketika menulis. Nah ini, terus setelah dapat judul, terus teman-teman membuat outline dulu, outline atau kerangka cerita. Nah, kerangka cerita ini akan sangat membantu. Misalkan poinnya cukup 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin. Dalam kalimat yang singkat saja, tapi jelas. Alurnya apa? Misalkan dari A, B, C, D. Tadi dibikin alurnya. Alur itu adalah urutan cerita. Walaupun ada alur mundur, tapi dia satu garis dulu. Misalkan dia masa mulai dari dulu, misalnya dari akhir dulu, dari ending dulu. Nanti kenapa sampai terjadi masalah itu nanti di flashbackan terus sampai di awal. Atau campuran. Saya mau dia cara ini dulu, terus nanti ke awal, nanti balik lagi ke belakang bisa. Atau harus progresif maju dari A, B, C, D, terus dari awal dia ketemu, terus suka, terus dia melamar, terus dia menikah, terus punya anak. Nah ini alur maju. Boleh teman-teman mau bikin itu nggak masalah. Setelah dapat alur, tinggal disusun plotnya. Plot itu dari sini, tapi teman-teman hubungkan. Misalkan dia ketemu, awal berjumpa, misalnya alur ini progresif maju. Dia bertemu, kenapa dia bisa bertemu? Terus apa momennya dia bisa ini? Dihubung-hubungkan, disambung-sambungkan cerita itu sehingga masuk akal ya. Itu namanya plot. Jadi alur sudah ketemu, nanti di alur itu disambung, dirangkai. Kalau dia terasa agak miss sedikit, dicocok-cocokkan, cocokologi. Ini di plot sehingga logika ceritanya masuk ya. Di karya cerpen atau novel harus juga ada logika fiksinya, walaupun fiksi rekaan dari penulis, tapi tetap harus ada logikanya. Istilahnya itu nyambung, masuk akal, bisa diterima oleh pemikiran pembaca. Oke ya, ini skemanya. Kalau bagi yang pemula, bagi yang sudah expert, dia sudah menulis ribuan cerpen, ya dia dapat ide, menyerap model Putu Wijaya, dia sudah dapat ide, langsung bisa nulis,
berapa saat atau berapa jam setelah itu dia bisa menghasilkan 2 cerpen, dikirim langsung dimuat. Jangan bandingkan kita dengan Putu Wijaya, karena dia sudah ahli sekali tadi. Kalau teman-teman sudah bisa menulis 10.000 cerpen, set skema ini dalam berapa menit sudah tancap sini, bisa langsung nulis. Saya tidak membicarakan masalah itu. Saya membicarakan masih pemula, teman-teman bikin ini untuk membantu saja ditulis ini. Oh, kalau ini teman-teman terasa berat, kok aku nggak nyaman dengan ini? Itu cuma hanya kebiasaan saja teman-teman. Kalau ini dirubah sedikit, ini sangat membantu. Ketika sudah terbiasa pola seperti ini, teman-teman nggak harus. Saya dulu pastinya seperti itu, saya bikin dulu coretan-coretannya. Kalau saya sudah sudah terbiasa, ketika ada ide, saya renungkan hari ini, berapa hari lagi saya tulis, langsung tanpa menulis ini sudah bisa. Karena saya sudah tahu tokonya, sudah tahu settingnya, sudah tahu alurnya, plotnya, konfliknya. Itu pembiasaan itu butuh latihan. Nah, di fase ini teman-teman, fase awal-awal belajar menulis, inilah yang butuh dipahami, diulang-ulang terus sampai bisa. Kalau sudah bisa, nanti ya nggak perlu pakai konsep seperti ini, bisa langsung menulis. Oke, itu demikian ini materi kita untuk hari ini. Pertanyaan, tanya jawab. Saya cek dulu lagi ya di Facebook. Kalau ada pertanyaan nanti akan saya jawab. Tapi intinya teman-teman mulailah untuk mengikuti event-event lomba, mulailah membentuk karakter menulis, karena itu butuh proses, butuh latihan. Oke. Ya, dan teman-teman bisa untuk melakukannya dari sekarang. Harus dipersiapkan juga skillnya. Sudah kasih bocoran-bocorannya, trik-triknya. Silakan teman-teman mempelajarinya. Tetap semangat walaupun awal-awal ini atau beberapa kali atau sekian kali masih gagal, dicoba terus, jangan patah arang ya, jangan menyerah apalagi patah arang. Teruslah berkreativitas, teruslah mencoba sampai teman-teman mendapatkan hasilnya. Walaupun nanti tidak juara atau apa, cerpen-cerpen yang telah teman-teman tulis sekian banyak itu bisa dipilih, nanti bisa dibukukan. Ketika teman-teman sudah sukses, sudah jadi penulis, cerpen-cerpen lama itu akan terlihat berbeda, dan itu akan indah pada waktunya. Ini juga pas, ini kata-kata itu juga bisa pas untuk teman-teman nantinya, suatu saat nanti ketika sudah menjadi penulis top terkenal, cerpen-cerpen lama teman-teman itu akan terasa indah. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Bye.